wilayah paling rawan erupsi Gunung Merapi. Sebelum letusan besar tahun 2010, warga sudah memiliki beberapa bentuk kesiapsiagaan seperti simulasi evakuasi, posyandu, penyuluhan, hingga pemasangan sistem peringatan ini berupa siren dan radio komunikasi. Jalur evakuasi diperbaiki, barat pengungsian disiapkan, dan peran kader kesehatan bersama tokoh masyarakat cukup aktif dalam menggerakkan warga. Meski begitu, masih ada keterbatasan dana, sarana, dan belum semua warga memahami konsep kesiapsiagaan bencana. Desa Umbulharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta merupakan desa kawasan rawan bencana gunung meletus. Oleh karena itu, saat ini Desa Umbulharjo kedatangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Sleman untuk memberikan edukasi terkait mitigasi bencana. BPBD datang. Ya. Oke, untuk bapak-bapak dan juga ibu sekalian, warga sekalian bisa kumpul dulu di taman ya. Oke, sebelumnya selamat pagi bapak-bapak, ibu dan warga sekalian. Saya selaku BPBD atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Di sini saya datang ke sini tujuannya supaya kan di sini Desa Umbulharjo itu letaknya di dekat dengan Gunung Merapi yang aktif ya. Jadi dibutuhkan edukasi terkait dengan kesiapsiagaan kalau sewaktu-waktu gunungnya itu tiba-tiba meletus gitu ya. Oke, jadi di sini saya akan memberikan sedikit edukasi terkait dengan mitigasi. Jadi mitigasi bencana adalah serangkaian upaya yang dilakukan untuk mengurangi resiko dan juga dampak buruk yang ditimbulkan oleh bencana. Jadi tujuan dari mitigasi ini itu apa sih Bapak Ibu? Jadi tujuannya itu untuk melindungi keselamatan Bapak Ibu sekalian dan juga keluarganya, lalu mengurangi kerugian jiwa dan harta, dan juga meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat. Nah, jadi di sini Bapak Ibu dihimbau ya untuk bisa memperhatikan arahan dari BPVNG atau Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi terkait dengan perkembangan aktivitas gunung api. Lalu Bapak Ibu juga diharapkan dapat mempersiapkan masker dan juga kacamata pelindung untuk mengantisipasi debu vulkanik. Lalu Bapak Ibu juga harus mengetahui nih jalur evakuasi dan juga shelter yang telah disiapkan oleh pihak berwenang dan mempersiapkan skenario evakuasi lain apabila dampak letus meluas di luar prediksi ahli. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian juga diharapkan bisa mempersiapkan di rumah ya terkait dengan emergency bag atau tas untuk bencana nantinya. Nanti diisi bisa di dalam tasnya bisa diisi kayak makanan siap saji, minuman, senter, baterai cadangannya juga, uang secukupnya ya ibu bapak-bapak, dan juga obat-obatan khusus yang harus dikonsumsi. Mungkin itu cukup sekian dapat saya sampaikan dari Bapak Ibu. Apakah sudah paham? Sudah. Oke, terima kasih. Waktu berlalu pada akhir bulan Oktober 2010, Gunung Merapi kembali menunjukkan aktivitas vulkaniknya dengan erupsi besar yang mengguncang kawasan lereng gunung yang di Desa Umbulharjo. Perhatian seluruh tim, Gunung Merapi baru saja erupsi. Aktifkan sistem komando. Entes segera siapkan APD. Segera ke zona merah untuk melakukan evakuasi. Untuk public information, mohon untuk disampaikan pada seluruh warga untuk tetap tenang dan dapat mengikuti arahan petugas. Siapkan petugas triase untuk segera melakukan pengiriman ke lokasi kejadian untuk melakukan identifikasi pada korban. Ya Allah, kami siap bergerak ke area terdampak, pastikan APD lengkap sebelum masuki zona bahaya. Mbak, ayo Mbak, bebas bahaya Mbak. Siapa ini? Aku bingung kabeh Mbak. Ya Allah, ya Allah, tolong. Ya apa ini? Warga bergegas menuju jalur evakuasi yang telah disiapkan pemerintah daerah bersama aparat keamanan dan relawan.
Banyak warga yang berlarian, anak kecil menangis, dan ada warga yang berlari sambil membawa barang berharganya. Tim tanggap darurat diminta untuk melakukan evakuasi segera dan menuju ke lokasi terjadinya bencana, yakni di Desa Unggul Harjo. Warga diminta untuk tetap tenang, ikuti arahan tim siaga, jangan kembali ke rumah sebelum ada pengumuman aman. Kami sudah tiba di lokasi, izin mengkonfirmasi kami menemukan korban pria tanpa nafas dan nadi terkena awan panas kategori hitam. Mohon EMT segera melakukan evakuasi ke titik jenazah. Baik, kami segera menuju lokasi. Tolong siapkan kantong jenazah dan juga teknik to rescue carry. Ada korban perempuan 35 tahun dengan luka bakar luas, tanda-tanda vital tidak stabil kategori merah. Mohon bantuan EMT untuk imobilisasi dan evakuasi. Baik, informasi diterima. Kami bawa spine form dan strap dan mengevakuasi dengan 4% carry ke ambulans. Korban berikutnya ditemukan anak laki-laki 12 tahun, hanya lecet dan batuk akibat debu dan dapat mengikuti arahan kategori hijau, arahkan menuju zona aman. Siap, segera kami pendampingan menuju zona aman. Sementara petugas kesehatan seperti perawat melakukan edukasi kesehatan dan pemulihan psikososial kepada warga yang terdampak dan masih mengalami trauma. Oke, Bapak Ibu yang ada di barat, tetap gunakan masker dan juga rajin cuci tangan ya. Kami juga akan mengajak anak-anak anak-anak untuk bermain supaya lebih tenang dan juga tidak merasakan kecemasan yang berlebihan. Kepada keluarga korban, kami siap mendampingi apabila ingin berbagi cerita. Jadi kalian jangan sungkan. Terima kasih. Setelah penyelamatan dan evakuasi para korban selesai dilakukan dan petugas kesehatan sudah memberikan pelayanan pendidikan kesehatan di posko, masing-masing petugas melakukan pelaporan kegiatan kepada komando bencana untuk nantinya diinformasikan kepada masyarakat secara umum. Seluruh tim segera melaporkan kondisi di lapangan dan jumlah korban yang telah ditangani. Kami sudah menemukan korban dengan kategori merah, 2 korban dengan kategori hijau, dan kategori hijau, kemudian hitam dengan 1 korban. Semua korban sudah dilakukan penanganan sesuai dengan prosedur. Baik, terima kasih tim triase dan juga tim PMT. Mohon untuk public information segera membuat berita acara dan memberikan informasi kepada masyarakat tanpa membuat kecemasan baru di masyarakat. Baik, untuk informasi tersebut akan kami sampaikan kepada masyarakat melalui press conference. Baik, terima kasih atas kerjasama seluruh tim. Tetap teruskan pemantauan dan melakukan dokumentasi untuk seluruh proses penanganan korban bencana. Setelah masing-masing tim melakukan pelaporan kepada komando bencana, tim dari PI atau Public Information melakukan press conference kepada publik. Update mengenai proses evakuasi dan penanganan korban bencana hari ini. Ditemukan korban dengan luka berat sebanyak 2 korban telah dilakukan perawatan dan dibawa ke rumah sakit terdekat untuk dilakukan tindakan lanjutan. Untuk korban luka ringan sebanyak 1 korban telah dilakukan perawatan di tenda pengungsian. Area bencana masih belum aman karena kondisi masih banyak terdapat reruntuhan, bangunan dan debu masih bertebaran. Mohon warga tetap mengikuti arah petugas dan tetap berada di posko dengan aman. Setelah terjadinya bencana gunung meletus di Desa Unggul Harjo, masyarakat dan seluruh lapisan masyarakat bergotong royong melakukan recovery pasca bencana. Di posko pengungsian, dampak dari bencana terlihat banyak anak kecil yang mengalami ispa dan diare. Perawat memberikan edukasi kepada warga untuk selalu menjaga kebersihan di rumah posko pengungsian. Warga dihimbau untuk selalu memakai masker dan menerapkan etika batuk agar tidak gampang tertular. Perawat juga memberikan edukasi terkait kebersihan sanitasi air dan selalu mencuci tangan sebelum makan supaya tidak mengalami diare. Selain itu, terdapat pembagian makanan bergizi seimbang, susu untuk balita, serta vitamin untuk meningkatkan daya tahan tubuh warga. Warga yang telah terdampak penyakit juga diberikan perawatan oleh petugas kesehatan di lingkungan posko pengungsian. Banyak masyarakat yang terkena stres dan cemas akibat bencana
tapi tenaga kesehatan bisa memberikan edukasi serta pendampingan psikologis pada masyarakat dan tenaga kesehatan yang terdampak sehingga bisa mengurangi rasa cemas dan stres. Terima kasih. Demikian simulasi bencana gunung meletus dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.